Selamat datang di video saya yang ini. Perkenalkan, nama saya Rafael Panal. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa saja aspek-aspek penting yang harus terdapat di dalam proposal. Jadi seperti kita tahu, proposal itu adalah seperti tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi intinya proposal itu kayak suatu tulisan yang dibuat oleh seseorang atau suatu pihak tertentu dan mau diberikan kepada orang lain. Dan biasanya itu orang yang diberikannya itu seperti memiliki tujuan tertentu kenapa harus diberikan kepada orang tersebut. Paling sering itu kan biasanya itu proposal itu sponsor. Jadi pihak penulis itu memberikan proposalnya kepada pihak sponsor agar pihak ini memberikan sponsornya gitu. Nah, lalu di dalam proposal yang baik itu juga terdapat aspek-aspek yang harus diisi. Nah, kita akan membahasnya satu persatu mulai dari yang pertama. Jadi aspek yang pertama itu adalah halaman judul. Jadi tentu saja yang namanya karya tulisan seperti buku, majalah, apapun itu pasti ada yang namanya halaman judul. Begitu juga dengan proposal, halaman judulnya akan berisi sesuatu seperti logo atau mungkin judul dari nama kegiatannya atau nama kepanitiaannya, dan atau mungkin instansi yang terkait di dalam orang penulis ini. Dan lalu setelah halaman judul ada juga latar belakang. Jadi latar belakang ini berisi tentang apa yang akan pembaca itu lihat di balik proposal ini. Jadi misalnya dia udah baca, dia dari latar belakang ini bisa tahu, oh mereka mau mengadakan ini, atau oh dia mau menyampaikan ini. Itu semua akan tertulis di dalam latar belakang. Setelah latar belakang, yang ketiga adalah tujuan. Tujuan ini akan berisi tentang apa tujuan dari proposal ini dibuat. Berbeda dengan latar belakang adalah, kalau latar belakang itu kan dia cuma mau ngejelasin kegiatan kita mau ngapain. Sedangkan kalau tujuan itu dia udah ngejelasin dari kegiatan ini kita minta pihak membaca untuk begini. Nah, biasanya di tujuan itu udah jelasin tuh apa-apa aja yang mereka butuhkan atau yang akan mereka lakukan gitu-gitu. Lalu setelah tujuan ada landasan teori. Landasan teori itu adalah sebuah pernyataan yang disusun dengan terstruktur sehingga peneliti dapat melakukan penelitiannya dengan sistematis. Dan landasan teori ini itu seperti gambaran atau konsep yang digunakan sebagai fondasi atau akar dalam sebuah penelitian, dan bisa juga dipakai dalam proposal, karena kan proposal itu disebut juga karya ilmiah gitu. Lalu setelah itu ada rumusan masalah. Jadi setelah landasan teori adalah rumusan masalah. Jadi apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah biasanya itu berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Nah, kalau dalam kasus proposal ini, biasanya ini tuh berisi 5W1H. Apa-apa saja sih yang akan dilakukan oleh pihak penulis ini, yang nanti itu akan memberi peran kepada para pihak pembaca. Seperti itu. Lalu setelah itu ada tanggal dan lokasi. Ini berisi waktu dan tempat dan tanggal dan lokasi tentang dimana pihak penulis ini, kan dia berasal dari pihak penyelenggara. Dia akan mengadakan kegiatannya atau dia akan mengadakan kegiatannya, eventnya, ajangnya. Nah, itu akan dicantumkan pada bagian ini. Setelah itu susunan panitia. Susunan panitia ini berisi panitia yang terlibat seperti mungkin nama ketua, sekretaris bendahara, seksi konsumsi, seksi bendahara, seksi logistik gitu-gitu akan ditulis di sini. Setelah itu susunan acara. Susunan acara berisi susunan acara tersebut. Kalau misalnya misalnya mulai misalnya pagi jam 7 bakal gini, jam 8 bakal gini, jam 9 gitu-gitu. Susunan acara lah. Baru rencana anggaran. Rencana anggaran itu berisi tentang informasi tentang rencana kebutuhan, pemasukan hingga selisih dana. Adapun tujuannya adalah memberikan gambaran tentang kondisi keuangan sebuah kegiatan. Intinya disinilah pihak penulis itu mulai terang-terangan soal keuangannya, dan untuk proposal baru dia akan masuk ke tahap selanjutnya, itu penawaran sponsorship. Di sini mereka mulai mengajukan mau sponsorship yang mana. Lalu setelah itu akan masuk ke penutup. Begitu, dan sekian ini video ini, terima kasih.